Davin sama Ian mana ya? Udah jam segini kok belum pada datang. Oh, itu dia udah datang. Halo Ian, halo Davin. Hai Lause. Wah, kenapa nih kok nggak semangat? Iya nih Lause, aku lagi kesel sama teman-teman yang ada di sekolah Lause. Oh, memangnya mereka kenapa Ian, Davin? Aku tuh selalu membantu mereka, membantu teman aku Lause. Tapi waktu aku butuh bantuan mereka nggak mau bantu aku. Iya Lause. Oh, gitu. Mereka juga sering membeda-bedakan dalam pertemanan Lause. Kadang aku didekatin, kadang juga dijauhin. Oh, begitu ya. Lo tahu kok, pasti rasanya sedih banget ya diperlakukan beda oleh teman kita. Kadang saat kita berbuat baik, orang lain juga tidak memperlakukan kita dengan baik juga. Tapi tahukah kalian adik-adik, walaupun orang lain jahat kepada kita, membenci kita, memperlakukan kita dengan tidak baik, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Karena firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9-10 tertulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Oh gitu ya Lause. Iya, Aku jadi mengerti sekarang kalau aku harus tetap baik kapanpun. benar adik-adik. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan ya. Sebelumnya kita sapa dulu yuk teman-teman kita yang di rumah. Halo teman-teman. Nah, Lause, sebelum kita puji Tuhan, kita doa dulu ya Lause. mari kita berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Sudah tidak sedih lagi ya? Sudah siap puji Tuhan? Siap Lause. Yuk sama-sama kita pujikan Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai
Dari lagu tadi kita belajar bahwa kita harus berani tampil beda. Sekalipun orang-orang menjadi jahat dan tidak peduli, tapi kita tidak boleh sama dengan mereka. Kita tetap harus mengasihi mereka karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita nyanyikan kasih kau dengan kasih Tuhan yuk. Gerakan ya teman-teman. Oke. Loh, sebulan ini kita ada theme song kan? Iya benar, theme song kita bulan ini berjudul Jesus You Are Number One. Kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, siap Lause. Nah, kita akan nyanyikan dari yang pelan dulu ya. Jesus, you're number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great.
bisa transfer persembahan di rekening gereja berikut ini. Nah, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Yuk kita nyanyikan Liku Piku. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. One, two, three, come on. Halo anak Madya Smile, kembali lagi bersama Lose David di Smile Heboh. Sekarang waktunya kita sekolah minggu. Nah adik-adik, Lose sudah siap menyampaikan firman Tuhan untuk kalian. Nah sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kami boleh berkumpul bersama hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Berkati juga Lose yang menyampaikan, supaya Engkau sendiri yang menyampaikan melalui Lose kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lose mau membahas tentang ketaatan yang setengah-setengah ya. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, mari kita lihat video yang satu ini. Nah adik-adik, setelah melihat video tadi, apakah Lose bisa disebut sebagai orang yang taat terhadap peraturan lalu lintas dan peraturan protokol kesehatan? Belum tentu ya. Nah,
percuma kalau misalnya Lause tadi sudah pakai helm, sudah diklik, juga pakai masker ya. Lause berkendaraan naik motor, ternyata Lause itu kemudian buru-buru ya, buru-buru akhirnya misalnya melanggar peraturan lalu lintas, melanggar rambu atau misalnya melanggar lampu merah seperti itu ya. Nah, lampu lalu lintas itu dilanggar ya, harusnya berhenti terus jalan. Nah, oh ya, melanggar, aku ya apalagi, wong aku ini telat. Oh, enggak boleh begitu ya, dengan alasan apapun kalau melanggar itu tetap salah ya. Itu namanya tidak taat. Kalau memang terlambat berarti tadi berangkatnya kurang pagi. Nah, itu yang harus kita koreksi ya. Bukan terus kita menjadi alasan untuk melanggar ya, melakukan sesuatu ya yang tidak benar, itu tidak boleh dengan alasan apapun. Nah, hari ini Lause akan membahas tokoh Alkitab ya yang melakukan ketaatan yang setengah-setengah, yang boleh dikatakan sebagai ketidaktaatan ya. Nah, dia adalah Raja Israel yang ganteng, yang gagah sekali ya, yang tinggi besar. Siapakah dia? Ya benar, Raja Saul ya. Ini kita buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal 15 ayat yang ketiga. Nah, ini perintah Tuhan kepada Raja Saul melalui Nabi Samuel. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, perintah Tuhan apa adik-adik? Untuk menumpas semuanya, tidak ada kecuali. Nah, Raja Saul segera menanggapi perintah Tuhan itu ya. Nah, bagaimana kelanjutannya kita buka di 1 Samuel pasal 15 ayat 8 sampai 9. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka tumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas oleh mereka. Nah, adik-adik, bagaimana menurut kalian? Apakah Raja Saul itu sudah taat kepada Tuhan? Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Raja Saul tadi mendukakan hati Tuhan ya, menolak firman Tuhan sehingga Tuhan menolak dia sebagai Raja Israel. Nah, Raja Saul tadi sebenarnya taat nggak? Ya, ada taatnya juga ya untuk menumpas Amalek, tapi dia tidak melakukan sepenuhnya, tidak ditumpas total seperti itu ya. Melakukannya ada yang setengah-setengah seperti itu ya. Ada yang keinginannya ini mau untuk ini, mau untuk ini, dengan hikmatnya sendiri dia melakukannya ya. Jadi tidak ditumpas semua sesuai yang Tuhan firmankan. Nah, jangan sampai kita ini ditolak oleh Tuhan ya. Kalau kita taat, harus taat sepenuhnya. Kalaupun kita belum bisa taat sepenuhnya, terus berproses ya. Yang penting niatnya ya. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk menegur Raja Saul. Nah, kemudian Samuel berangkat. Nah, saat bertemu Saul ya, Saul malah berkata, "Aku sudah melakukan firman Tuhan," katanya seperti itu. Lalu Samuel berkata, "Lalu itu suara lembu, suara kambing domba yang aku dengar itu dari mana?" Ya, seperti itu ya. Nah, Saul juga gelagapan ya. Nah, kemudian dia menjawab ya. Kita buka Alkitab kita di 1 Samuel
pasal 15 ayat ke-15 ya. Nah, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ya, Saul itu berdalih bahwa kita ini sudah melakukan firman Tuhan, sudah ditumpas semua. Malah yang bagus-bagus ternak itu kami simpan supaya apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Nah, ini kan menjadi suatu alasan saja. Apakah benar dia beralasan seperti itu? Ya, apakah itu alasan yang sesungguhnya? Apakah itu tidak ada sebenarnya keserakahan seperti itu? Nah, dilanjut ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, itu yang adik-adik ya, yang Samuel sampaikan bahwa Saul ini ditolak sebagai raja ya. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi Saul ya. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah, Saul ini sebagai raja tidak benar ya, melemparkan kesalahannya kepada rakyatnya dengan alasan mereka takut karena rakyat itu yang mau mengambil tadi ya ternak-ternak yang sehat, yang bagus itu. Nah, padahal tadi pertama dia bilangnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sekarang alasannya lagi karena dia takut kepada rakyat yang punya keinginan seperti itu. Apakah ini alasan yang sebenarnya? Nah, kita tidak tahu ya. Ada kemungkinan juga tadi seperti yang Lausel katakan adalah keserakahan seperti itu ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat ya, sebenarnya ya Raja Saul ini sangat sayang sekali ya. Dia dulu ini dari suku yang paling kecil Benyamin, juga di kaumnya pun dia yang paling hina, diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Dia sendiri yang mengakui hal seperti itu. Tetapi balasannya kepada Tuhan seperti itu. Nah, adik-adik, kita janganlah seperti Raja Saul yang taatnya dengan setengah-setengah. Nah, dalam kehidupan kita pun kita juga harus aplikasikan ya. Kita taat harus ke semua hal ya. Baik hal yang kelihatannya tidak apa-apa, yang sepele pun kita pun harus taat sama Tuhan ya. Tidak boleh diremehkan. Nah, aplikasinya bagaimana dalam kehidupan kita? Ya, contohnya berkata-kata kotor. Kadang sekedar untuk menyapa teman atau bercanda aja ya. Ya, tetapi sebaiknya jangan dilakukan ya. Karena apa? Karena kita ini menjadi orang Kristen, menjadi saksi Tuhan ya. Orang bisa beranggapan tidak baik kepada orang-orang Kristen juga ya. Kita harus jaga nama ya. Jangan demi teman-teman itu supaya lebih gaul, lebih disukai teman, kita melakukan hal yang Tuhan tidak suka ya. Lebih takut kepada teman apa kepada Tuhan. Seperti Saul, apa lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan, padahal Tuhan yang mengangkat dia sebagai raja. Nah, kita pun juga seperti itu ya, harus lebih taat kepada Tuhan. Nah, aplikasi yang lain misalnya mencontek ya. Sekarang kan mungkin kadang-kadang kalau tes-tes itu ada
tes secara online ya, kan kemungkinan untuk mencontek, melakukan kecurangan itu lebih besar ya. Nah, nggak apa-apa kan mencontek, wong nggak ada yang dirugikan. Nah itu, kalau kita memang mempunyai jiwa yang nggak baik seperti Saul tadi, bisa aja menjawab. Kalau menjawab bisa aja, toh kalau nilainya bagus mama papa jadi lebih senang toh. Nah kalau mau menjawab begitu bisa, tapi itu yang tidak dimaui Tuhan ya. Buat apa kalian itu menjadi berprestasi, membanggakan orang tua ya seperti itu, atau terus membawa nama orang Kristen karena wah berprestasi, tapi ternyata hasilnya contekan. Pasti papa mama kalian kalau tahu kecewa, apalagi Tuhan ya. Masa kita mempersembahkan sesuatu tapi dari hasil yang tidak benar, seperti itu ya. Nah itu Tuhan tidak berkenan. Nah misalnya juga kita ngambil tanpa permisi, di sebelah itu ada rumah jarang loh orangnya ngurusi itu tanamannya, itu banyak buahnya, mangganya, aku kepingin ngambil toh ya nggak diurus sama dia, kita ambil sendiri. Nah itu kelihatannya sepele, tapi kan kita tidak permisi seperti itu ya, itu Tuhan juga tidak berkenan. Jadi hal yang sepele pun kita pun harus taat kepada Tuhan ya. Misalnya hal berbohong ya, misalnya kita dibawain mama ya makanan ya, nggak bawain makanan untuk bekal, ternyata bekalnya itu waktu kita nggak hati-hati jatuh, tumpah ya, akhirnya tidak kita makan. Terus kita ditanya, ya apa nak, enak tadi yang dibawain mama? Oh iya mah, enak mah tak habisin kok, enak banget soalnya gitu. Nah dengan dalih kita, oh yang penting mama seneng. Nah yang penting mama seneng, lagian aku kan takut dimarahi, sebetulnya alasannya seperti itu. Akhirnya kita berbohong. Nggak apa-apa toh berbohong, yang penting mama seneng, aku loh nggak merugikan siapa-siapa. Nggak boleh ya, jangan begitu. Nah seperti kadang-kadang kita juga saat ibadah kita itu buka-buka HP, alah sebentar nggak apa-apa, masih waktu pengumuman kok ya, waktu masih pujian bukan firman Tuhan. Nggak boleh. Kalau sudah dalam liturgi ibadah ya, kita harus menyiapkan hati kita khusus hanya kepada Tuhan saja. Jangan menganggap sepele-sepele itu, dosa sepele itu tidak apa-apa. Tuhan tidak berkenan. Dari hal yang remeh itu lama-lama kita akan melakukan yang lebih besar lagi karena sudah terbiasa. Ya, itu yang ingin Lose sampaikan. Lose berharap semua anak Madya ini dapat menjadi anak-anak yang benar-benar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ingat sekali lagi, ketaatan yang setengah-setengah sama dengan ketidaktaatan. Kalaupun ada hal-hal yang bagi kita sulit saat ini untuk berubah, untuk kita taati, bukan tidak mungkin kita lakukan. Ya, perlahan kita berdoa dan kita berusaha, kita buang hal-hal yang tidak baik itu. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar ya Tuhan untuk taat kepadamu untuk sepenuhnya ya Tuhan. Ampuni kami jika kami masih ada hal-hal yang tidak taat, yang belum bisa kami taati dengan sungguh. Kami mohon jamah, ubahkan hati kami supaya memiliki tekad yang kuat untuk benar-benar taat sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ayat Mas hari ini Lose ambil dari Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Bunyinya, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik, kalian mau berbahagia bukan? Ya, dengarkan dan pelihara firman Tuhan. Pelihara itu maksudnya apa? Lakukan firman Tuhan, ya. Harus diingat-ingat. Nah, untuk aktivitasnya, Lose sudah sediakan template untuk IG story. Kalian isi
bisa dengan emo icon, bisa dengan GIF ya, bisa dengan stiker ya. Nah, nanti kalian isi, kalian tag Lose dan tag IG Smile ya. Ya, seperti itu. Nah, terima kasih ya adik-adik. Sampai di sini jumpa kita. Smile heboh. Bye bye.